أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali dan semoga ini istiqamah untuk mengkaji Al-Qur'an, khususnya tafsir Jalalain, tafsir yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Nafa'anallahu bihima wa bi'ulumihima. Semoga kita mendapatkan manfaat dari keduanya dan manfaat dari ilmu-ilmu mereka berdua fid dini wad dunya al akhirah, baik untuk kehidupan dunia kita, agama kita, dan untuk kehidupan akhirat kita. Kita masuk ke juz 5 ya, kemarin masuk juz 4 ya. Oh 5, juz 5. Juz 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat 30. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. Ini masih berkaitan dengan ayat yang kemarin. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ, dan barang siapa yang melakukan hal tersebut. Melakukan apa? Ai ma nuhiya anhu, yaitu segala sesuatu yang dilarang darinya. Nah, kalau yang kemarin misalkan dilarang apa, memakan harta yang tidak halal dengan cara batil. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, yaitu hal-hal yang dilarang oleh Allah, udwanan, melampaui batas, tajawuzan, ngelewati, lil halali, dari perkara halal, hadun, itu menjadi hal, wa zulman, dan secara zalim, ta'kidun. Kata zulman ini adalah penekanan. Siapa yang melakukan hal tersebut, melewati batas halal dan apa? Zalim, yaitu menempatkan sesuatu, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang melakukan hal tersebut, fasaufa nuslihi nara, fasaufa nuslihi, maka kami akan memasukkannya, mendorongnya, nudkhiluhu, kami akan memasukkannya, naron, ke dalam neraka. Ya, jadi siapa yang melakukan hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala, maka Allah akan memasukkan ke dalam neraka. Yahtariqu fiha, yang mana neraka tersebut, api tersebut akan membakar, ya, dia akan dibakar di dalam neraka. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira, wa kana, dan hal tersebut, wa kana dzalika, dan ada dzalika, hal tersebut, 'ala Allah yasira, bagi Allah itu mudah, hayyinan, tegese gampang. Nah, memasukkan kalian ke dalam neraka itu sangat amat gampang sekali. In tajtanibu kaba'ira, tapi apabila kalian menjauhi kabair, dosa-dosa besar, tunhauna anhu, yang kalian dicegah untuk melakukannya, wahya ma warada alaihi wa'id. Yang dimaksud kabair, dosa-dosa besar, itu adalah apa-apa yang telah disebutkannya dalam bentuk ancaman. Kal qatli, seperti membunuh, itu dosa besar. Wazina, ya, berzina, itu juga dosa besar. Wassariqatu, maling, ya, mencuri, itu juga dosa besar. Kabair, dosa-dosa besar. Wa an Ibnu Abbas, dan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, hiya, yang dimaksud kabair, dosa-dosa besar, itu ila sab'i mi'ati aqrab, kira-kira ada 700. Jadi dosa besar, katanya sahabat Ibnu Abbas, itu ada 700 macam. Nah, yang disebutkan di sini cuma contoh, cuma ada 3 nih. Membunuh, zina, mencuri. Nah, kalau sahabat Ibnu Abbas bilang kira-kira ada sekitar 700, ya.
mertua saya almarhum kan penulis. Dia waktu zamannya Soeharto, Pak. Zamannya Soeharto, dia nulis 10 dosa besar Soeharto. Di zamannya Soeharto coba sampai nulis kayak mana? Ya dikejar, perusahaannya dibakar. Akhirnya mertua saya lari ke Amerika. Kalau nggak kayak gitu ya dibunuh, bisa mati bersama keluarganya. Itu baru 10 yang ditulis. Ya gila Ibnu Abbas sampai 700 ya, 700 dosa besar. Nah kemarin ya pertemuan sebelumnya, apalagi dosa besar misalkan apa qadzaf itu menuduh zina, itu juga termasuk 7 dosa besar. Dalam hadis Nabi dikatakan ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa besar al-mubiqat yang merusak. Contohnya apa? Syirik, itu dosa sing sakpol oleh dosa niku, yaitu syirik. Nukaffir ankum sayyiatikum, ya. Apabila kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian telah dilarang, nukaffiru ankum sayyiatikum, kami akan memberikan apa? Kafarah, mengganti angkum dari kalian, sayyiatikum, kejelekan-kejelekan kalian. Jelek-jelekmu dulu, kalau kamu menjauhi dosa besar, maka Allah Ta'ala akan bukan sekedar mengganti, bukan sekedar memaafkan, tapi mengganti. Ya, nukaffiru ankum, yang jelek-jelek dulu diganti sama Allah Ta'ala. Ya, tapi yang diganti ini apa? Sayyiatikum, jelek-jelek kalian dulu itu maksudnya apa? As-saghair bit-ta'at, yaitu dosa-dosa kecil diganti dengan ketaatan. Jadi kalau kamu menjauhi dosa besar, maka jelek-jelekmu, yaitu dosa-dosa kecil yang pernah kamu lakukan, akan Allah ganti dengan ketaatan. Jadi kita niki settingannya anjen pasti pernah melakukan kejelekan. Macam apa namanya? Katanya Kanjeng Nabi apa? Kullu bani Adam khata'. Anak cucu Nabi Adam, manusia itu tukang bikin salah. Jadi kalau melakukan kesalahan, melakukan kejelekan itu manusiawi, wajar. Nah, wajar nih. Tapi kalau Bani Adam, ya manusia ini yang pasti pernah melakukan kesalahan, dia berusaha untuk menjauhi dosa-dosa besar. Ya. Ini jaminan nih. Nukaffiru ankum sayyiatikum. Allah yang akan mengganti kesalahan-kesalahan kecilmu tadi nih, ya, diganti oleh Allah Ta'ala, kamu akan menjadi semakin taat. Ya. Nukaffiru ankum sayyiatikum as-saghair bit-ta'at. Allah yang akan mengganti jelek-jelekmu, yaitu dosa-dosa kecilmu, ya, dengan ketaatan. Kemudian apalagi kalau kita menjauhi dosa-dosa besar? Wa nudkhilkum mudkhala, dan kami akan memasukkan kalian mudkhala, ya, dalam apa? Bentuk masdar nih. Masuk bidhammil mim, bacanya dibaca mimnya dibaca dhad, mudkhala. Wa fathiha, ada juga yang membaca fathah, madkhala. Kalau madkhala berarti isim makan. Ya, isim makan itu isim yang menjelaskan tentang tempat. Wa nudkhilukum madkhala, dan kami akan memasukkan kalian ke dalam satu tempat. Ai maksudnya idkhalan au maudhi'an, semasuk-masuknya, au maudhi'an, atau tempat. Tempat yang apa? Kariman, tempat yang mulia. Huwa, ya,
tempat tersebut, madkhal tersebut al jannatu, itulah yang disebut dengan surga. Jadi kalau kita menjadi dosa besar, satu dosa yang kecil yang pernah kita lakukan, nah, kita akan disetting oleh Allah Ta'ala akan menjadi semakin taat. Dua, nanti kita akan dimasukkan oleh Allah ke tempat yang mulia, yaitu surga, asalkan kita berusaha untuk menjauhi dosa-dosa besar. Nah, menjauhi dosa besar kalau sudah pernah dilakukan, dulu dia pernah melakukan dosa besar banyak, nah, kemudian dia mau berhenti, itu disebut dengan tobat. Ya, masih tobat ya pasti akan dapat ujian, akan diuji oleh Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Wala tatamannaw, dan janganlah kalian iri terhadap apa-apa faddalallahu bihi, yang mana Allah telah memberikan fadilah, memberikan fadl, kelebihan, keutamaan, ba'dakum, kepada sebagian dari kalian, ala ba'd, atas sebagian yang lain. Ya. Allah itu memberikan kelebihan satu sama lain itu beda-beda. Kadang si fulan ini lebih utama daripada si fulana. Si fulana pada satu hal dia lebih utama daripada si fulan, ya. Nah, itu Allah Ta'ala memang memberikan keutamaan terhadap sebagian dari kita itu berbeda-beda. Maka perintahnya Allah, wala tatamannau, janganlah kalian iri. Dengan fadilah, dengan keutamaan yang diberikan Allah terhadap kalian yang berbeda-beda itu. Min jihadid dunya awid din, baik itu terhadap persoalan dunia atau persoalan agama. Ojo ngiri. Li'alla yu'addiya ila tahasud wa tabahud, ya, agar kalian apa? Tidak muncul saling hasud. Apa hasud nih? Iri, ya. Wa tabahud, dan saling benci. Ini bahaya nih. Kejahatan pertama yang dilakukan oleh manusia di atas bumi, yang dilakukan oleh anak Adam itu, Qabil dan Habil, itu awalnya adalah hasud. Gara-gara hasud akhirnya terjadi pembunuhan pertama. Iri. Nah, kalau sudah hasud, sudah iri, kemana-mana Pak. Nah, hasud ini penyakit hati, tapi kalau dibiarkan dia kemana-mana. Tadinya ada di hati, karena dirawat jadi di lisan. Ngomong karo tonggone, aku gak seneng karo wong itu, gaplek orang itu, bajingan tenanan mulutnya. Telinganya orang mendengar tuh. Karena telinganya orang mendengar, berarti jadi rasan-rasan, ya. Ribah ngerasani wong, wis mangan dagingnya dulure, katanya Kanjeng Nabi, memakan dagingnya saudaranya. Dan ini akan menyebar. Nah, kalau sudah menyebar, maka muncullah tabagud, saling benci. Muncullah kebencian. Nah, maka hatinya dijaga. Ya. Makanya sampai dalam surah Al-Falaq kita disuruh oleh Allah Ta'ala apa? Mengatakan a'udzu birabbil falaq, berlindung kepada Allah. Salah satunya dari min syarri hasidin idza hasad, dari jeleknya orang yang hasud, idza hasad, ketika dia hasud. Bahaya. Ya, dulu sudah saya jelaskan apa? Daunnya Kanjeng Nabi, hati-hati. Karena orang yang hasud
tidak semua nggih, itu bisa melempar ain. Likulli ain hasid wa laysa likulli hasid ain. Setiap orang yang bisa ngelempar ain itu adalah orang yang hasud. Mesti hasud. Hatinya berarti gosok ya. Tapi tidak semua orang yang hasud itu bisa melempar ain. Saya nih Pak, gara-gara penasaran sama ain niku sampai saya belajar ilmu Jawa, ilmu kejawen. Nah, ini agak panjang nih. Karena begini, ya enten dalam apa itu asbabun nuzulnya surah Al-Qalam ayat 50 kalau nggak salah gitu, yang menjelaskan bahwa Rasulullah itu nyaris pernah kena ain sama orang dari Bani Sa'ad. Ya. Jadi Bani Sa'ad itu ada orang, ya kalau bahasa Jawa ini sakti Pak. Dia kalau melihat orang itu kemudian dipuji, orang tersebut langsung hancur. Melihat ternak dilihat itu langsung hancur. Akhirnya orang-orang Quraisy ini minta tolong ke Bani Sa'ad tadi itu, salah satu orang ya dari Bani Sa'ad, dikasih proyek, ayo kamu lemparkan ain kepada Kanjeng Nabi. Siap. Akhirnya dia melakukan puasa selama 3 hari untuk semakin mempertajam ainnya nih. Jadi semedi, ritual. Selesai ritual, selesai puasa nih, test drive sebelum ketemu Kanjeng Nabi. Dia keluar melihat ternak. Jadi ada orang yang punya ternaknya ini banyak, ya mungkin kambing, unta gitu ya. Dan itu gemuk-gemuk, dipuji. Ih, besar-besar ya. Sapinya sapi. Arab Saudi gak ada sapi ya. Untanya ini besar-besar, sehat-sehat. Bagus sih. Gak lama kemudian mati kabeh. Saking sakti ini, wah ini sudah sip ini. Akhirnya dia mendatangi Kanjeng Nabi ya dari kejauhan. Pas dipuji Rasulullah pas maca Quran. Nah, gak kena, gak mempan. Tidak mempan. Nah, itulah yang menjadi asbabun nuzul surah Qalam ayat 50. Nah itu salah satunya ain. Di satu sisi, tapi ini berbeda nih. Rasulullah pernah tanda kutip yang mirip dengan hal itu. Tapi karena yang melakukan Rasulullah ini mukjizat, beda ya. Ketika Rasulullah istirahat dari perang sendirian, tiba-tiba ada orang kafir nih melihat Rasulullah sendirian mendatangi Rasulullah bawa pedang. Nabi Muhammad, sekarang kamu sendiri sama saya nih tak, karena pedang ini. Siapa yang mau membantu kamu? Rasulullah cuma ngomong satu lafaz kok, satu kata. Allah, betul. Langsung gemeter. Pedangnya jatuh langsung geblak gitu. Di sisi lain Pak, ya, kalau ini kan sering mempelajari budaya-budaya ya, bangsa-bangsa gitu. Ya, katanya sahabat Umar bin Khattab kalau nggak salah ya, Umar bin Khattab kalau nggak salah, al-ain hak, ain itu betul-betul ada. Ya. Nah itu saya lihat menurut Jawa kan ada ilmu-ilmu kayak gitu itu, dilihat langsung geblak di Jawa ini. Di Barat itu juga ada namanya magnetism atau mesmerism. Mesmer. Nah, kemudian di Jepang ya ada. Nah, akhirnya saya mendatangi orang-orang kejawen nih Pak, ilmu-ilmu Jawa, sing ahli dalam hal kayak gitu. Ini gimana sih? Ya, tapi kalau mereka kan baca mantra-mantranya mantra-mantra Jawa. Ya, katanya mereka ya,
di dunia ini itu memang ada energi-energinya. Jadi kalau kita bisa mengakses energi tersebut, ya tergantung mau dibuat untuk apa. Kalau dibuat jelek ya geblak wong. Ya mungkin ain itu. Ya. Nah, tapi kan energinya dari hatinya, hasut itu. Jadi dia hasut, ditanam itu jadi bosok, ono energi ini. Sama seperti kita misalkan kita beli makanan lah, kemudian kita taruh dalam lemari. Seminggu ya bosok, Pak. 2 minggu tambah bosok, tambah lama tambah bosok, muncul set dan lain sebagainya. Orang yang mendekati lemari tersebut ya bau. Nah, sifat-sifat jelek ya demikian. Orang hasut, marah, benci dipelihara di hati, gak dibuang, bosok wonge. Nah, karena dia bosok itu energinya bisa ke mana-mana. Ya, saking hasutnya dan sebagainya, ngenyek uang geblak tenanan. Nah, yang disebutkan dalam hal tersebut ini kesimpulan pulau ya. Kesimpulan penelitian saya. Kalau energi tersebut digunakan untuk jelek, ya jenenge ain itu. Atau bisa juga nanti bisa jadi sihir. Tapi bisa jadi untuk kebaikan juga. Nah, teman saya yang ahli ilmu Jawa nih Pak, orang Kebumen ya, orang Kebumen. Dia sampai ke Rusia, ke Amerika, ke Prancis, ke 25 negara lebih. Ya, ilmu Jawa anjen sakti-sakti ya. Tapi ya tetap hati-hati karena saya tanya itu mantra-mantranya nggih sebagian subhat. Sebagian nggih boten napa-napa. Kenapa? Karena masih ada bismillahnya kadang. Karena para wali dulu itu kan ya, jadi wali ini Pak kan punya keramat. Keramatnya itu disesuaikan dengan mad'unya. Disesuaikan dengan orang-orang yang didakwai. Kalau di Timur Tengah sana Imam Nawawi dan sebagainya, nah, keramatnya itu apa? Usianya muda tapi menulis banyak kitab. Nah, keramatnya kayak gitu. Imam Ghazali, keramatnya apa? Nulis kitab yang sampai sekarang dikaji gak habis-habis. Berapa ribu buku yang terinspirasi dari Ihya Ulumuddin misalnya. Nah, itu keramatnya. Nah, keramatnya wali Nuk Jawa ya gak kayak gitu, Pak. Ono wali keramatin nulis kitab dan sebagainya ya dinyek karo wong Jawa. Karena yang dihadapi sakti-sakti ya keramatnya ya Jawa sakti juga. Saya pernah ke Kalimantan Barat, masuk ke hutan saya Pak. Tahun kemarin. Itu ketemu sama orang yang bisa terbang. Maksudnya dia loncat tapi terlalu tinggi. Loncat kalau tinggi lah kayak terbang. Nah, dulu santri nakalnya bukan main. Sama kiainya diajari gelut. Jadi diajari ilmu kesaktian gelut. Bertengkar kayak pencak dor nih lho, Pak. Nah, coba kalau logikanya orang barat ini. Pencak dor kan ngerti sampai pencak dor. Daerah Kediri gitu kan. Lirboyo ini kan enten setahun sekali kalau salah. Probolinggo Mas Umam itu dulu pencak dor menang Pak. Pondok Eben Mas Umam. Jadi antar preman ayo maju ke panggung, disiapkan panggung. Yang sakti-sakti maju tarung di atas. Ya. Hadiahnya dulu oleh menang cuma untuk ndok rebus. Nah, jadi preman-preman, geng-geng yang mau adu ilmu monggo naik. Mau kamu dari PSHT, mau dari Pagar Nusa, mau dari Kerasakti, mau preman, mau apa, kalau merasa nganu maju gitu. Tapi turun panggung selesai, aja tukaran. Tapi di atas congor-congoran sakwal kamu. Nah, itu yang ustadz yang di Kalimantan Barat itu diajari gitu sama memang sakti.
Nah, dulu dia mikir aku mondok kok diajari kayak ngene berani opo to. Nah, dia mendapatkan jawaban ketika dia ya singkat cerita dakwah di tengah hutan, musuhnya wong Dayak-Dayak itu. Oh, dia dulu cerita masjid itu apa ditembak apa ya speakernya itu. Ya pokoknya digarai. Jadi orang-orang Islam itu gak ada harganya. Begitu dia datang disamperi itu. Ya, sukunya itu disamperi. Ada anak buahmu melakukan kayak gini-gini. Nah, mau kalian semua yang maju lawan aku sendiri atau orang itu saja? Ngono Pak Manu. Nah, dan pernah ditawur sama orang kebal di Banu. Nah, sejak saat itu orang segan. Nah, katanya kesaksiannya orang-orang dia itu pernah miber terbang. Ya kalau ditanya ya enggak bilang enggak pernah. Oh, jadi hanya sakti-sakti wong. Ya itu keramatnya orang-orang Jawa, orang-orang Indonesia lah. Anu Timur Tengah ya kok ana sing ngene iku. Nah, baru nanti dikasih wirid. Kan akhirnya orang-orang Jawa tertarik. Wih, sakti rek kepengin lah ngono. Akhirnya dikasih wirid, kamu baca misalkan ya Hafid, ya Nasir, ya Wakil, ya Allah, tapi bacanya habis sholat. Lah tujuannya pas ini sholat udah wirid. Nah, itu cara dakwanya orang-orang zaman dahulu. Yang penting awakmu sholat. Nah, supaya apa? Supaya sholat ya diajari. Kamu baca ini, bacaan nubuat habis sholat. Nah, ini kan ya, karena orang-orang hasud nih ya banyak. Wong gak senengnya. Jadi apa? Jangan iri. Jangan hasud, jangan benci terhadap keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Lirijali nasibun, bagi orang laki-laki itu nasibun, ada bagian. Thawabun maksudnya ya pahala. Mimmaktasabu, dari apa-apa yang mereka usahakan. Bisa babima amilu minal jihad wa ghairihi, sebab mereka mengamalkan jihad dan selain jihad ya, karena laki-laki itu melakukan jihad, mencari nafkah dan sebagainya, maka bagi mereka ada ganjaran tersendiri. Walin nisa'i nasibun, dan bagi perempuan juga nasibun, ada dumdumani, ana bagiannya dewe mimmaktasabna, dari apa yang telah perempuan-perempuan tersebut usahakan. Di antaranya adalah min taati azwajihinna, di antaranya adalah taat terhadap suami. Wa hifdzi furujihinna, dan menjaga farji mereka, menjaga kemaluan mereka. Ya. Nah, ini waktu saya zaman kuliah dulu ya, di Indonesia ya, sampai sekarang masih ada, cuma dulu kenceng-kencengnya itu isunya itu ketika pas tahun 2000-an ya, 2005, 2004 ya. Isu tentang apa? Kesetaraan gender. Apa kesetaraan gender itu? Jadi ada sebagian kalangan feminis, aktivis yang memperjuangkan hak-hak perempuan, itu memperjuangkan supaya laki-laki dan perempuan itu sama. Nah, kalau Al-Quran bagaimana sikapnya? Ya pancen podo, cuma bagiannya berbeda. Jadi gini, ada perbedaan ya, tapi bukan pembedaan. Laki-laki dan perempuan itu memang berbeda, tapi bukan untuk dibeda-bedakan. Different, not distinction. Bahasa Inggrisnya ngono ya. Al-Quran mengakui adanya perbedaan, bukan pembedaan. Banyak yang menjelaskan tersebut dalam Al-Quran ya. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, sungguh kami telah menciptakan kalian terdiri dari laki-laki dan perempuan. Kalau disebut laki dan perempuan itu berarti berbeda, bukan untuk dibeda-bedakan. Nah,
Nah, ini dulu ya sampai sekarang ya ada aktivis yang memperjuangkan hak-hak perempuannya bagus. Tapi kan harus sesuai dengan fitrahnya. Ya. Tidak angger dipukul sama rata semuanya. Memperbaiki genteng itu ya bagiannya laki-laki. Jangan perempuan. Lek hamil ini baru bagian perempuan. Nah, sebagian orang barat bingung Pak sampai kayak gini Pak. Sampai ada di barat itu apa? Laki-laki yang kepingin hamil. Wah aneh ya. Saking memperjuangkan kesetaraannya, akhirnya apa yang mereka lakukan? Ya gak mau disebut dia itu sebagai laki-laki atau perempuan. Ada ya LGBT. Ya. Dulu ada LGBT. Saya kira ono Q bisa LGBTQ, bingung. Aslinya cuma ono loro Pak, laki perempuan. Ono mana lesbi, ono mana biseksual, LG. Ono G biseksual, B ono T transseksual, ono Q apa mana Q lalian semacam-macam sampai di Thailand itu ya kalau di Google itu ada 22 jenis kelamin. Nah, bingung nggak Mbak? 22 jenis kelamin apa gak bingung nggak Mbak? Nah, kalau Allah mengakui adanya perbedaan laki dan perempuan wis mari wis itu. Tapi bukan untuk dibeda-bedakan. Nah, kayak ini. Lanang anak bagiannya dewe, perempuan ada bagiannya sendiri. Nazalat lamma qalat Ummu Salamah. Ayat ini turun ketika apa? Ummu Salamah berkata, "Laitana kunna rijalan." Seandainya kami ini menjadi laki-laki, cari ini Ummu Salamah. Fajahadna, maka kami akan berjihad. Metu perang, kami akan keluar untuk berperang berjihad. Wa kana lana mithlu ajri rijal, sehingga kami nanti akan mendapatkan pahala seperti orang laki-laki. Maka kemudian turun ayat ini, ojo ngono. Ya, laki-laki ada bagiannya, perempuan ada bagiannya. Nah, kepengen jihadnya perempuan itu bukan perang. Jihadnya perempuan itu apa? Taat sama suami. Sama-sama pahalanya jihad. Sama-sama pahalanya jihad. Cuma berbeda. Nanti mau ini. Was'alu, dan mintalah kamu. Memohonlah kamu. Bihamzatin duniha. Ada yang membaca pakai hamzah. Was'alu. Ada yang membaca tanpa hamzah. Allah kepada Allah, dan mintalah kamu kepada Allah. Min fadlihi, dari fadlnya Allah, keutamaan yang diberikan Allah. Mahtajtum ilaihi, mintalah kamu fadl dari Allah Ta'ala yang kalian hajatkan kepadanya. Yu'tikum, maka Allah akan memberi kalian. Kamu pengen apa? Minta sama Allah. Minta ganjaran, dikasih sama Allah. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Sungguh Allah itu zat yang maha alim, maha mengetahui bikulli syai', terhadap segala sesuatu. Allah tahu semuanya. Wa minhu, dan diantaranya adalah mahallul fadli wa su'alukum. Di antaranya yang diketahui oleh Allah itu adalah apa? Keutamaan atau kelebihan. Wa su'alukum, dan Allah itu juga tahu apa yang kamu inginkan, apa yang kamu harapkan. Wa likulli ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun. Wa likullin, dan bagi setiap minar rijali, dari laki-laki, wan nisa, dan dari perempuan, ja'alna mawaliya, kami telah menjadikan mawaliya, bagian waris. Karena ayat ini tentang waris. Asobatan, ya, bagian waris, yu'tun, yang diberikan. Laki-laki itu ada bagiannya sendiri, perempuan itu ada bagiannya sendiri. Mimma tarakal walidan,
Bagian dari apa? Bagian dari apa yang telah ditinggalkan oleh kedua orang tua. Wal aqrabun atau kerabat. Orang tua kalau meninggal, anak laki ada bagiannya sendiri, anak perempuan ada ukuran bagiannya sendiri. Wal aqrabun atau kerabat, kerabatnya meninggal, ya, maka ada bagian-bagian sendiri, ada hitung-hitungannya sendiri, enggak semuanya. Lahum minal mal, ya, wal aqrabuna lahum, dan kerabat-kerabat bagi kerabat-kerabat mereka gitu. Minal mal dari harta, materi. Walladzina aqadat, dan orang-orang yang telah akad bi alifin wa duniha, ada yang membaca pakai alif, ada yang enggak. Kalau baca pakai alif aqadat, kalau enggak pakai alif walladzina aqadat aimanukum, yang telah akad dengan perjanjian kalian. Jam'u biyamin, jamak dari lafadz yamin, yaminun, jamaknya aiman. Bimakna al-qasam, maknanya adalah sumpah, telah mengambil sumpah. Awil yad, atau telah mengambil tangan. Ay al-hulafa'ul ladzina ahadtumuhum fil jahiliyah, yaitu pada masa jahiliyah kamu sudah mengadakan apa? Sumpah perjanjian. Alan nusrah wal irsi, atas pertolongan dan waris mewariskan. Nah, zaman jahiliyah dulu ada orang-orang yang sudah saling ambil sumpah, berjanji. Bahkan kalau kita nanti akan saling tolong menolong dan kita akan saling waris mewarisi. Fa'atuhum, maka berikanlah kepada mereka al-an, saat ini, nasibahum, bagian mereka, hududahum, ya, dumdumani mereka, bagian mereka, minal mirasi, dari harta waris, wahwa as-sudus, bagian dari mereka itu 1/6. Kalau dulu pas zaman jahiliyah, sebelum Islam lagi, kok ada yang sudah terlanjur mengambil akad, mengambil sumpah. Kalau di antara kita ada yang meninggal dunia, maka kita akan saling memberikan warisan. Kok sudah terlanjur kayak gitu? Gak apa-apa wis, berikan bagiannya 1/6. Innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Sungguh Allah itu terhadap segala sesuatu syahidah, menyaksikan. Muttali'an, ya, melihat. Wa minhu, diantaranya adalah halukum, yaitu keadaan kalian. Wa hadza mansukhun, dan hal ini yang menjelaskan ayat tadi ini, mansukh, ini sudah kena mansukh. Hukum terkait hal ini sudah dihapus. Jadi nggak bisa sudah, misalkan sampean ngadakan perjanjian karo konvoy, engko aku mati, ya, sebagian ini saya wariskan ke kamu. Waris mungkin, bukan hibah. Jadi orang meninggal itu enten 3, waris, wasiat, hibah. Dilihat mana dulu nih. Nah kalau waris nggak bisa, sudah nggak ada. Pembagian waris berdasarkan karena dulu sudah akad sama saya, saling mewarisi. Tapi kalau hibah masih bisa, wasiat juga masih bisa, tapi waris gak bisa. Waris sudah ada hitungannya sendiri. Wa hadza mansukhun biqaulihi wa ulul arhami ya ba'dukum aula bi ba'd. Dimansukh dengan ayat apa? Wa ulul arham, dan orang yang mempunyai hubungan rahim, saudara. Ba'duhum, sebagian dari mereka, aula bi ba'd, itu lebih diutamakan dari sebagian yang lain. Intinya sudah dimansukh. Ya, kalau sampean punya konco plek misalkan, saudara plek baiknya bukan main dan sebagainya. Ya, kepingin memberikan sesuatu sama mereka, ya hibah atau hadiah. Tahabu, saling memberi hadiahlah kalian, agar kalian saling sayang, saling mencintai. Orang kalau dikasih hadiah seneng, Pak. Nah, jadi cara supaya orang senang itu apa? Dikasih hadiah, senang. Karena memberi hadiah ini adalah perilaku yang baik.
Al insanu abdul ihsan. Niku enten makalah kaya ngono, Pak. Ini cara supaya orang berbuat baik sama kita. Al insanu abdul ihsan. Manusia itu adalah budak dari kebaikan. Maksudnya bagaimana? Kalau ada orang berbuat baik sama kita pokoknya dikasih sing api-api terus dan sebagainya. Orang itu minta tolong apa saja kita enggak biayain. Ngapi ora dhewe kok. Nah, jadi sering-seringlah kita berbuat baik sama orang. Orang itu nanti akan ya baik sama kita. Nah, karena kita itu manusia itu settingane abdul ihsan, budak daripada kebaikan. Menjadi salah kalau kita modus berbuat baik kok modus. Ya. Modusin apa? Cek dipilih jadi anggota dewan. Nah, itu modus jenenge. Yang tadinya baik malah jadi tidak baik. Tiba-tiba gak menang. Ya, kebaikannya diminta lagi. Kayak gitu kan. Dan itu banyak di masyarakat kita itu banyak. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijalu wong lanang. Laki-laki qawwamuna itu pemimpin. Nah, ini diartikan pemimpin juga ya, kadang ada yang menggugat. Qawwamuna itu apa? Dari kata qaimun, qoma, berdiri. Jadi ya bisa yang mengatur gitu loh. Qawwamuna ya bisa diartikan yang mengatur, yang memanage, yang membina. Tapi populer diartikan pemimpin. Soalnya kadang ada yang tadi itu Bu, aktivis feminis itu. Tapi yang niki nggih, yang ekstrim, karena tidak semua aktivis feminis itu elek, ono semua apik, banyak yang bagus. Kan memperjuangkan hak itu kan bagus. Ada yang ekstrim di barat itu apa itu? Kelompok apa itu namanya? Pokoknya kalau dia nggak setuju demo itu dengan cara apa? Telanjang. Enten niku, Pak. Apa namanya? Kelompok-kelompok feminis pokoknya demo apa ya? Nggak setuju telanjang. Demo. Nah, diartikan pemimpin nggih. Musallatuna. Kalau musallatuna berarti dari kata sultan. Sultan adalah pemimpin atau orang yang ngatur, orang yang memerintah. Alan nisa kepada perempuan. Laki-laki itu yang mengatur, yang memimpin, yang melindungi perempuan. Nah, gini kadang ada yang menggugat. Gak bisa sama rata. Lagi sama rata ya bersih. Numpak bis itu ya supirnya siji, lek supirnya loro ya bingung. Nah, yang sopir biarkan dia sebagai sopir, yang penumpang sebagai penumpang. Apakah mereka dibeda-bedakan? Enggak, pada-pada menungsone. Cuma memang berbeda, setting ini berbeda. Pada-pada menungsone. Nah, ini kalau jadi berbeda, tapi bukan untuk dibeda-bedakan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin atas perempuan. Yu'addibunahum, karena dia pemimpin. Yu'addibunahunna, maka laki-laki itu yang ngajari adab kepada perempuan. Wa ya'khuduna 'ala aidihinna, wa ya'khuduna, dan mengambil siapa laki-laki itu 'ala aidihinna, tangannya perempuan-perempuan tersebut, ya dibimbing maksudnya. Tangannya diambil, diajak. Itu tugasnya tugasnya laki-laki. Ya, terhadap perempuan. Bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'd, dengan apa-apa yang mana Allah telah memberikan fadl, keutamaan, ba'duhum kepada mereka laki-laki, 'ala ba'd, terhadap di atas sebagian yang lain. Bitafdilihi, ya, maksudnya bitafdilihi lahum, yaitu lebih keutamaannya kepada mereka, alaihinna,
di atas perempuan-perempuan tersebut dengan apa? Bil ilmi, berupa ilmu, wal aqli, dan berupa akal, wal wilayah, dan berupa kepemimpinan, wa ghairu dzalik, ya, dan lain sebagainya. Ini secara umum, enggak semua, ya. Katanya tafsir Jalalain ini dalam hal ilmu, dalam hal akal, dalam hal kepemimpinan, laki-laki yang lebih utama. Dan ini rahasia umum kok. Kalau perempuan itu lebih mengedepankan apa? Perasaan. Kadang enggak logis wong perasaan. Kadang ngerti itu enggak boleh, tapi tetap dilakoni. Alasannya baper karena membawa perasaan. Nah, dalam hal itu laki-laki lebih utama. Secara umum, enggak semuanya, jangan digeneralisir. Jangan disamaratakan semua. Pada kasus-kasus tertentu perempuan yang lebih mengerti. Ya. Jadi ini. Yang kedua, wabima anfaku, laki-laki itu lebih diberi keutamaan oleh Allah Ta'ala. Wabima anfaku, berdasarkan apa? Terhadap apa-apa yang mereka berikan alaihinna, kepada perempuan, min amwalihim, dari harta-harta mereka. Jadi laki yang memberi perempuan. Nah, makanya kadang ada yang protes, kenapa kok dalam waris ya laki-laki itu bagiannya lebih banyak daripada perempuan, seolah-olah kadang tidak adil. Padahal dia lupa, laki-laki Pak begitu dapat warisan dia masih punya tanggung jawab. Nah, dia harus ngasih ke ibunya, ngasih ke istrinya, anaknya, adiknya. Itu tugasnya laki-laki. Kalau perempuan dapat warisan, ibu pek-peken dhewe, ibu pekmu iku. Mau beli tanah kayak mau beli emas kayak karepmu, itu duitmu itu bukan uangnya suamimu itu. Jadi apa namanya, Allah memberikan keutamaan atau fadl bima anfaqu min amwalihim, ya, memberikan nafkah kepada perempuan-perempuan min amwalihim, dari harta-hartanya laki-laki tadi itu. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaib. Fassalihat, maka perempuan-perempuan yang salihah, minhunna, dari mereka semua, itu adalah qanitatun. Perempuan saleh itu adalah orang yang taat. Muti'atun li azwajihinna, yaitu orang-orang perempuan yang taat terhadap suaminya. Itu orang soleh. Perempuan yang soleh itu kayak gitu. Bu, ibu-ibu soleh boten? Insyaallah. Wis gak duwe bojo kok. Ono sing rondo kali. Jadi perempuan soleh ini Al-Qur'an yang bilang fasalihat, perempuan soleh itu adalah qanitat. Ya, apa qanitat itu? Muti'atun li azwajihinna, yang taat terhadap suami. Tapi taat itu apa? Taat terhadap yang baik. La ta'ata li makhluqin, ya, tidak ada ketaatan kepada makhluk. Gak boleh taat terhadap hal-hal yang maksiat. Jangan ditaati, kamu nyolong. Apalagi perempuan yang soleh itu hafizatun lil ghaib, hafizat, orang yang menjaga diri, lil ghaibi, dari hal yang samar. Maksudnya li furujihinna wa ghairiha, fi ghaibati azwajihinna, yaitu menjaga apa? Kemaluannya. Fi ghaibati azwajihinna, ketika suaminya gak ada.
ketika suaminya gak ada, suaminya pergi cari nafkah dan sebagainya, maka yang istri, yang perempuan ini menjaga. Ayat ini sekaligus menjelaskan lanang itu kudu metu. Ya. Lanang itu ya keluar nyari uang maksudnya ya. Ketika suami gak ada, si perempuan menjaga kemaluannya. Nah, kalau zaman dahulu menjaga kemaluannya gimana? Ojo keluyuran. Kalau zaman sekarang gimana? Jangan TikTok live. Nah, kan saya akhir TikTok live kan. Kemarin saya diajari, dikasih tahu, untuk TikTok live ya, ngomong sama laki-laki soal perjodohan, soal apa rahasia-rahasia rumah tangga itu podo ae. Habis TikTok live ngobrol bareng-bareng nanti nge-DM, apa nge-DM? Direct message. Ini ibu-ibu ngerti nggak nih, bapak-bapak nih? Jadi hati-hati Pak, saya gitu Pak. Ya, perempuan itu ya dulu kalau mau belanja harus pergi ke mall, ke pasar. Saya belanja di tangan Pak, Shopee, Tokopedia. Nah dulu kalau suami ngajak istrinya ke mall, tangannya dipegang. Bukan romantis, itu supaya istrinya gak keluyuran nih. Nah, keluyuran kok belanja-belanja. Nah saya ini istrinya nak pilih HP. Mana ono promo, apalagi promo 12 wah sentek duit. Ya semua bisa dibungkus, belanja itu tangan ya kayak gitu. Nah itu bagiannya laki-laki. Perempuan jangan ngono settingane belanja. Belanja. Di mau. Nah, jadi perempuan yang saleh itu yang menjaga kemaluannya. Bima hafizallahu, bima dengan apa? Hafizahunnahu, bima hafizahunnallah. Hafizah yang menjaga guna kepada mereka sama Allah haitsu awsa alaihinnal azwaj. Ya, wasiat terhadap mereka al azwaja kepada suaminya. Niku. Jadi laki itu adalah pemimpin. Maka dalam hal ilmu, akal dan kepemimpinan itu laki-laki. Laki-laki itu, suami itu yang memberi nafkah, bukan kebalikannya. Sedangkan perempuan yang soleh itu adalah orang yang taat terhadap suami dan menjaga kemaluannya. Wallati takhafuna nuzuzahunna, wallati dan orang-orang yang, maksudnya perempuan dan perempuan-perempuan yang takhafuna, kamu takut wahai laki-laki, nuzuzahunna, bukan takut, khawatir ya. Wallati adapun perempuan-perempuan takhafuna yang kamu laki-laki khawatir, nusuzahunna, terhadap perilaku nususnya mereka. Apa nusus? Durhaka. Ya, laki-laki yang khawatir dengan kedurhakaannya istri. Aisyanahunna, yaitu maksiatnya perempuan. Lakum kepada kamu laki-laki, bi an dhaharat amaratuhu, yaitu menampakkan bi an dhaharat amaratuhu, yaitu perkara-perkaranya itu jelas nusus durhakanya. Nah saiki ukurannya durhaka niku napa? Saiki sing bingung nih. Suaminya kadang nuduh kamu tuh laki perempuan kok durhaka, istri kok durhaka. Katanya ngene tok durhaka. Iki sing ukurannya ini memang susah, Pak. Ukurannya susah. Kalau mau sing apa? Kalau yang ekstrim yang ekstrim. Misalkan dalam tafsir Ar-Razi ya, atau tafsir Ibnu Katsir, saya lupa. Ya kalau tidak dalam kitab Mafatihul Ghaib ya dalam Ibnu Katsir. Nusus itu standarnya suaranya lebih tinggi. Ya angel lah perempuan ini. Suara lebih tinggi dari suaminya itu termasuk nusus. Nah kalau pakai standar ini
Wah, sak sememi durhaka kabeh iki. Ya, pokoknya durhaka lah ya. Wani karo suami. Dan ini duharat amaratuhu. Jelas, sudah jelas. Maka apa yang harus dilakukan suami? Niki, Al-Qur'an menjelaskan kalau terjadi konflik antara suami dan istri. Dalam hal ini istrinya yang khusus. Nanti dalam ayat lain nanti suaminya sing gapleki misalkan. Oh, bisa nih Bu. Kan kadang sing gapleki ya sing lanang, yang laki-laki. Tapi kadang yang susah diatur kadang juga ya perempuan. Nah, kasus yang ini yang perempuan nih sing khusus. Kalau kamu khawatir istri-istrimu melakukan nusus, durhaka, pertama, fa'idhuhunna, maka nasihati mereka. Dik, sing kaya ngono iku rapi. Itu nasihati mereka. Fa khawwifuhunnallah. Nah, apa? Ya mengartikannya ini. Fa khawwifu. Suruhlah dia takut kepada Allah. Fa khawwifuhunnallah. Nah, takutlah kamu kepada Allah. Wis ngaji kok saben minggu kok cek ngene perilakumu. Saben minggu izin ngaji mulai nang omah kok bentak-bentak suami. Nah, kayak gitu ya. Maka yang pertama dilakukan faidhuhunna, nasihati. Dinasihati gak mempan. Ada yang kayak gitu kan? Akeh tak Siti? Banyak. Dinasihati gak mempan. Langkah kedua, wahjuruhunna fil madaji', pisah tempat tidur. Ya, pisah tempat tidur. I'tazilu ila firashin, pindah dari tempat tidur akhar, tempat tidur yang lain. It adharna nusus, kalau nususnya itu jelas. Supaya apa? Dia introspeksi, salahku apa toh? Nah, tujuannya itu introspeksi. Ini salahku apa tuh? Kok sampai suamiku gak satu ranjang? Oh, ternyata setelah ditanya sudah terlanjur baper iki. Jangan-jangan dia marah sama saya. Takut sama suaminya, kenapa kok kayak gitu? Soalnya awakmu lek turu mentat-mentut tok ae aku males. Oh, ternyata bukan. Berarti bukan karena nusus. Hati-hati pisan, jangan baper. Jangan baper. Mas, kenapa kok sampai tidurnya kok di beda tempat tidur? Sudah berapa hari ini tidurmu kayak kungfu ya? Mimpi jelek aku dihantemi terus ya. Berarti bukan karena nusus. Ya, jadi tujuannya adalah introspeksi. Nah, kira-kira kalau sudah dinasihati gak bisa pisah tempat tidur, gak bisa juga. Nah, ono sing jenis malah mangkel, malah dadi. Maka lakukan langkah yang ketiga. Wadribuhunna, pukul mereka. Lagi. Tapi pukul yang bagaimana dulu? Pukul mereka. Dorban ghaira mubarrihin, dengan pukulan yang tidak menyakiti. Pukulan kok tidak menyakiti? Maksudnya tidak menyakiti fisik. Jangan dicekek, jangan ditonjok, jangan di smackdown, jangan KDRT. Nah, pukulan itu jenisnya macam-macam. Disentak itu ya pukulan. Ya, disentak itu juga pukulan. Tapi disentak malah nyentak. Wah, itu berarti khususnya banget ya. Nah, tapi ingat statusnya tadi nggih, suami niku qawwamuna dan nisa, ya pelindung. Ya minggu kemarin nih di kantor nih, di Malang, enten dosen tapi saya nggak kenal, laki-laki datang ke saya nih, ya karena nih istrinya nusus, bingung dia. Ya ini pertama dinasihati gak mempan, akhirnya pakai cara yang ketiga,
dibentak, dipukul, tapi bukan dipukul fisik ya, yang dipukul meja, ya gak mempan bisa nih tiba. Nah nanti maka cara yang ke berikutnya nanti enten nih, oh ada caranya, Allah itu jelas no. Ya, ini lakukan 3 cara itu. Fa'in atau anakum, tapi apabila mereka taat kepada kalian, fima yuradu minhunna, yaitu taat terhadap apa yang kamu inginkan, laki-laki dari mereka. Begitu si istri dinasehati, nggih Mas, aku nurut. Fala tabghu tadlubu maksudnya ya. Maka kamu jangan cari-cari wong lanang alaihinna terhadap perempuan tersebut sabila jalan. Tariqan ila darbihinna zulman. Jangan cari-cari alasan, gak urus. Pokok tak gopo awakmu. Lah iki sing wedok wis apik kok wis nurut. Kan sudah nurut, sudah dikasih tahu, sudah wis apian, sudah bikinkan kopi, kan? Tadinya memang nusus, tapi akhirnya karena jengkel si istri introspeksi, kemudian dia bikinkan kopi, Mas kopi. Wis apik istri nih. Nah, kasih yang laki-laki ini, fala tabghu alaihinna sabila. Ojo golek gara-gara. Lek wis istrine apik aja diterusno. Ya. Istrinya kalau sudah baik jangan diteruskan karena ada model ya, istrine wis apik tapi yang laki-laki malah tetap ngamuk, gak terima. Aja kaya ngono. Innallaha kana 'aliyyan kabira. Sungguh Allah itu zat yang maha 'aliyan, zat yang maha tinggi, kabira juga zat yang maha besar. Fahdharuhu. Maka hati-hatilah kalian ayyu'aqibakum. Wong lanang ya, ayyu'aqibakum. Ya, Allah memberi balasan kepada kalian in zalamtumuhunna, kalau kalian berbuat zalim terhadap istri kalian iki. Sing nusus sing wedok. Tapi kalau laki-laki tetap zalim, yang perempuan sudah berbuat baik tetap kamu gaplei. Allah mengingatkan apa? Fahdharu, hati-hatilah kamu ayyu'aqibukum. Allah akan memberikan balasan in zalamtumuhunna, kalau kamu zalim terhadap istri kalian. Wa in khiftum, dan jika kalian khawatir alimtum atau kalian tahu syiqaqa khilafa bainahima, perselisihan atau terjadi sengketa bainahima di antara mereka keduanya, baina zaujain wal idhafa lil ittisa ay syiqaqan bainahuma di antara pasangan suami istri. Kalau ada sengketa, ada perselisihan, kamu tahu hal tersebut. Nah, dan di sini posisinya sebagai idhofa itu kenapa? Lil ittisa, supaya maknanya luas. Ai maksudnya syiqaqan bainahuma, yaitu apa? Ya persengketaan, perselisihan di antara mereka berdua. Wis macam wangil wis. Dinasihati gak iso. Ya. Pindah posisi gak tidur juga sudah gak mempan. Dibentak gak mempan. Itu sudah cekcoknya luar biasa. Apa yang harus dilakukan? Fab'asu, maka utuslah ilaihima, di antara dua mereka itu suami istri, biridhahuma, dengan kerelaan mereka berdua hakaman, seorang hakim. Tapi hakimnya ini adalah rajulan adlan, laki-laki yang adil. Min ahlihi, dari keluarganya si laki-laki, si suami, aqaribihi, dari kerabatnya. Wa hakaman min ahliha, dan hakim, apa tadi hakim? Laki-laki yang adil, laki-laki yang bijak.
min ahliha, dari keluarganya yang perempuan. Ya ingat nggih, berdasarkan keridhaan mereka berdua. Ya wis, saya sama kamu ini sudah gak bisa lagi nih, sudah susah dikasih tahu. Ayo kita mencari apa ya, orang ketiga untuk menengahi kita. 2 orang, 1 dari saya dan 1 dari keluargamu, tapi laki-laki sing adil, jangan laki-laki yang bajingan juga, sehingga hablai pisan, harus laki-laki. Wa yuwakkilu zauj, dan wa yuwakkilu az-zauju, ya, dan si suami mewakilkan hakamahu, kepada hakimnya tadi itu, wakilnya tadi itu, fi talaqin wa qabuli iwadin alaihi, dalam 2 hal. Ini nanti terjadi pegatan, perceraian, atau menerima iwad, menerima apa jenenge itu, ganti rugi. Memutuskannya itu. Nah, jadi nanti yang ngomong itu yang wakilnya tadi nih Bu. Ya karena sudah gak bisa, yang laki-laki ini sudah ini sudah kamu diceraikan. Nah, gitu gitu. Wa tuwakkilu hiya hakamaha. Ya, yang perempuan, yang istri juga mewakilkan kepada wakilnya tadi itu, hakimnya yang dari keluarganya. Fil ikhtila, dalam hal khulu. Apa khulu? Gugat cerai. Jadi si perempuan ini minta tolong kepada keluarganya sendiri, yang laki-laki, kepada emasnya misalnya. Mas, saya sudah gak kuat sama dia, tapi dia gak mau menceraikan saya. Tolong sampaikan ke dia, saya minta khulu, gugat cerai. Fayajtahidani, nah itu gitu ya, yang laki dan perempuan tugasnya jelas, ngirim 2 wakil, hakim. Fayajtahidani, adapun 2 wakil tersebut, 2 hakim tersebut, ya, bersungguh-sungguh. Waya'murani, dan memerintahkan al-zalim, kepada orang yang zalim, biruju', untuk rujuk, untuk kembali maksudnya. Ini kan 2 orang ini, ya, dari laki-laki dan perempuan, wakil-wakil kan sudah ngobrol tuh, kan mereka kan ngobrol. Karena tidak ikut sengketa, mereka bisa ngomong baik-baik. Dari ngomong baik-baik itu mereka akan tahu sing zalim ini sapa iki. Sing gaplek iki sapa iki? Tahu itu. Nah, kalau sudah tahu, maka 2 wakil ini dari keluarga masing-masing harus bersungguh-sungguh memerintahkan yang zalim sing gaplek ima iku untuk rujuk, untuk kembali. Ojo koyo ngono awakmu. Pilihan pertama. Au yufarriqani, atau pisah habis. In ra'ayahu, apabila mereka berdua, maksudnya hakimnya tadi ini melihat apa namanya, pandangannya tersebut, pendapatnya tersebut, gitu ya. Tapi harus ijtihad tadinya. Fayajtahidani, betul-betul bersungguh-sungguh iki asline opo masalahnya. Sing salah sopo? Malah sing salah itu baru berarti dinasihati. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, iyurida ay al-hakamani, apabila diinginkan 2 hakim tersebut islahan, ya, pada kebaikan. Kalau di antara 2 orang tersebut maunya islah, maunya damai, wis api-apian mawon lagi, wis baik-baikan, ayo kita islah, kita berbaik-baik lagi. Yuwaffiqillahu bainahuma, Allah akan memberikan taufik kepada mereka berdua. Baina zaujain, di antara suami istri. Ai, maksudnya yuqaddiruhuma ala ma huwa at-ta'atu min islahin au
firaqin. Allah akan mentakdirkan kepada mereka berdua apa? At-ta'atu min islahin, taat terhadap apa? Perdamaian, kepatuhan, au firaqin, atau pisah. Jadi Allah, kalau kamu memang akan pengen damai, pengen baik dan sebagainya, Allah akan memberikan kebaikan. Innallaha kana aliman khabira. Innallaha, sungguh Allah, kana, ada siapa Allah itu, alimah, zat yang maha mengetahui, bikulli syai', terhadap segala sesuatu. Khabira, Allah juga mengetahui, bil bawatin, dengan apa yang ada dalam batin, yang enggak nampak. Kadzahir, seperti hal-hal yang nampak. Allah itu mengetahui hal-hal yang sifatnya batin seperti mengetahui hal-hal yang zahir. Artinya mau kamu sembunyikan kayak dalam hatimu atau kamu mau tampakkan, Allah itu tak tahu. Jadi ini gue jadi cara-cara berumah tangga Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran. Cara ini wis dijelaskan dalam Al-Quran. Wa'budullaha, dan beribadahlah kamu kepada Allah, sembahlah kepada Allah. Wahiduhu, maksudnya bertauhidlah kamu kepada Allah, esakan Allah. Jangan sampai ada akidah yang menyatakan selain Allah itu ada kekuatan lain, itu jenenge syirik. Tauhidkanlah Allah. Wala tusyriku bihi syai'a, janganlah kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Wa ahsinu, dan baikkanlah, berbuat baiklah, bil walidain, terhadap kedua orang tuamu, ihsanan, dengan kebaikan, birron, dengan sebuah kebaikan, walina janib, dan berbuat lembut terhadap apa? Orang yang dekat. Wabidil qurba, berbuat baik juga kepada orang yang mempunyai hubungan kekerabatan. Al-qurabah, kekerabatan. Baik terhadap, jadi urutannya jangan syirik sama Allah. Yang kedua, berbuat baik sama kedua orang tua. Yang ketiga, wabidil qurba, berbuat baik sama terhadap orang yang punya kekerabatan, hubungan sama kakaknya, sama emasnya, sama mbaknya, sama pamannya. Kamu itu punya hubungan kekerabatan, berbuat baik. Oh, dia tidak baik kok buat saya kok, nggak plei wangi. Ya kan dia yang nggak plei. Tapi kamunya, perintah Allah harus berbuat baik, jangan dibales. Wal yatama, berbuat baik juga pada anak yatim. Wal masakin, ya, berbuat baik terhadap orang-orang miskin. Wal jari dzil qurba, dan tetangga yang punya hubungan kekerabatan dekat. Al qarib, itu yang dekat, minka, dari kamu. Fil jiwari wan nasab, baik itu tetangga ataupun yang mempunyai hubungan nasab, sama tetangga dekat. Baik itu tetangga dekat atau tetangga yang mempunyai hubungan nasab, mbak dewe, mas dewe, pamannya sendiri. Wal jaril junub, tetangga yang jauh, al ba'id, yaitu yang jauh, angka dari kamu. Fil jiwari awin nasab, dalam hal tetangga ataupun nasab, hubungan nasab. Punya emas, ya, tapi punya abang, tapi di Kalimantan, ya, tetap harus berbuat baik. Wasahibi bil jambi, nah, berbuat baik kepada siapa lagi? Wasahibi bil jambi, koncoplek, apa koncoplek itu? Besti, ya, best friend, teman, ya. Bil jambi, teman tongkrongan, ya, teman dekat lah. Ar-rafiqi fi safarin, yaitu maksudnya apa? Teman dalam safar. Nah, orang zaman dahulu kalau misalkan dari mana? Dari Irak mau pergi ke Mekah, itu kan safar, perjalanan.
kan bersamaan sama orang-orang lain. Nah ini teman perjalanan itu disebut sohibil jambi. Au sinaatin, atau teman kerja. Wakila, ada juga yang menyatakan yang dimaksud di sini itu adalah az-zaujah, istri. As-sohibi bil jambi itu istri, harus berbuat baik kepada istri. Wa ibni sabil, berbuat baik juga kepada apa? Ibni sabil, diartikan secara teks anak jalanan. Maksudnya bukan anak pang ini. Anak jalan maksudnya apa? Al-munqati fi safarihi, orang yang kehabisan bekal dalam perjalanannya. Ya, dia jalan dari apa? Surabaya tujuannya ke Jakarta, kehabisan bensin, mau beli bensin nggak punya duit, maka berbuat baiklah sama dia. Nah, belikan bensin, kemudian dikasih duit. Wa ma malakat aimanukum, ya, berbaiklah kamu terhadap apa yang kamu miliki. Minal ariqa, yaitu dari golongan apa? Ariqa, jamak dari apa lagi? Budak. Sama budak juga harus berbuat baik. Innallaha, sungguh Allah, la yuhibbu, itu tidak senang, man, kepada orang kana muhtalan, orang yang angkuh, mutakabbiran, orang yang takabur, yang sombong. Allah itu gak senang sama orang yang sombong. Alan nas, yang sombong terhadap manusia, bima utia, terhadap apa-apa yang telah diberikan kepadanya. Ya, Allah gak senang sama orang yang sombong kepada manusia, sombongnya terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah. Ini sama Allah sudah dikasih kekayaan, sudah dikasih harta yang melimpah, sudah dikasih jabatan yang bagus, kok sombong? Itu Allah gak seneng. Ya, Allah kalau gak seneng ya apa? Gak disenengi sama Allah, ya serem. Allah gak seneng kok. Wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ij'al akhir kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma anzil rahmah wal barakah was sakinah wal mutmainnah was salamah wal maghfirah wan najah alaina jami'an wa ala jami'atina wa usratina wa ala mahadina al muawana wa amur mahadina bi jal katsira min at talami wa tilmidat waj'alhum wa auladana min ahli al ilmi wa ahli al khair wa ahli al duqa wa ahli al istiqamah wa ahli al Qur'an. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi habli minas salihin. Rabbana najjina minal qawmidh zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Sama-sama.